Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Pada video kali ini, saya akan sharing tentang komposisi. Namun komposisi ini akan saya lekatkan pada salah satu genre foto, yaitu foto landscape. Kenapa? Supaya bisa lebih mudah dipahami ketika dilekatkan pada contoh-contoh kasus foto. Nah, kita langsung saja. Komposisi yang pertama itu adalah komposisi rule of third atau sepertiga frame. Nah, seperti apa itu? Komposisi sepertiga frame ini itu kita melekatkan point of interestnya itu pada titik sepertiga frame. Ini juga menjadi salah satu tips buat teman-teman dalam foto landscape. Nah, kalau dalam foto landscape itu supaya fotonya dia lebih berdimensi, itu biasanya kita membagi foto landscape itu menjadi 3 bagian, yaitu foreground, middle ground, dan background. Nah, kalau pada foto landscape biasanya foreground itu adalah daratan, middle ground itu lautan, dan backgroundnya itu adalah langit atau gunung. Nah, itu supaya foto kita bisa kelihatan lebih berdimensi. Contohnya pada foto ini. Nah, pada foto ini itu saya membagi jadi 3 bagian. Middle ground itu adalah yang rerumputan hijau, terus laut menjadi middle ground, dan backgroundnya adalah langit. Nah, perahu itu saya letakkan pada titik sepertiga frame, dan garis horizon yang memisahkan antara background dan middle ground itu saya letakkan di sepertiga frame. Apakah harus diletakkan porsinya langit sama middle ground itu di sepertiga frame? Tidak, itu tergantung dari apa yang sebenarnya ingin kita tonjolkan pada foto itu. Misalnya yang ingin kita tonjolkan adalah langitnya, karena mungkin pada saat kita motret langitnya lagi bagus-bagusnya. Nah, kita bisa memberikan porsi langit itu lebih besar daripada middle ground dan background. Jadi semua tergantung dari kondisi pada saat kita memotret. Nah, selanjutnya adalah komposisi leading lines. Nah, komposisi leading lines ini adalah garis-garis yang terbentuk secara alamiah, ataupun kita juga bisa mengaturnya. Namun garis-garis ini itu menuntun mata kita pada satu titik tertentu. Nah, point of interestnya itu bisa kita letakkan pada titik di mana garis-garis itu menuntun mata kita. Contohnya pada foto ini. Nah, pada foto ini biasanya point of interest itu berada di titik di mana garis-garis itu menuntun mata kita. Nah, yang selanjutnya adalah garis curve, komposisi garis curve. Nah, garis curve ini adalah garis-garis melengkung yang terbentuk secara alamiah, atau kita bisa setting juga benda-benda di sekitar kita untuk membentuk curve atau garis melengkung. Nah, jadi ini juga menjadi salah satu tips buat teman-teman dalam foto landscape. Pada saat kita sampai di spot kita memotret, itu sudah memperhatikan lingkungan di sekitar spot kita memotret. Nah, supaya kita bisa melihat kira-kira komposisi-komposisi apa saja yang bisa diterapkan pada saat kita memotret nantinya. Misalnya, ada garis pantai yang melengkung. Nah, garis pantai melengkung itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi komposisi curve. Itu akan membuat foto kita menjadi lebih indah. Nah, pada foto ini saya melihat ada garis melengkung, garis curve yang bisa dieksplor, yaitu garis curve pada bibir pantai. Nah, garis curve ini tinggal bagaimana caranya kita mengambil angle yang tepat, ambil posisi yang tepat, sehingga garis curve itu bisa kita lebih explore lagi, supaya dia lebih kelihatan lagi garis curve-nya. Nah, selanjutnya adalah komposisi diagonal. Nah, komposisi diagonal ini adalah benda-benda ataukah elemen-elemen yang berada di sekitar kita memotret itu secara alamiah, atau kita bisa setting agar membentuk garis-garis diagonal. Misalnya pada foto ini. Kalau pada foto ini, itu saya melihat pada angle tertentu, itu kita bisa mengeksplor batu-batu itu membentuk seperti garis diagonal. Nah, garis diagonal ini selain susunan batuan, mungkin pada saat kita memotret ada pohon yang melintang,
ataukah ada benda-benda lain yang jika kita mengambil angle atau posisi yang tepat, kita bisa lebih mengeksplor lagi bentuk-bentuk diagonal tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Dan jika ada yang ingin menceritakan pengalaman-pengalamannya atau memberikan masukan-masukan, silahkan komen di bawah agar sharing ini bisa terus berkembang dan menjadi motivasi juga buat saya untuk selalu share tentang apa saja terkait dengan fotografi. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.